Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para alim ulama, ini bulan-bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Ashharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 di dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan menciptakan bumi.
minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata para alim ulama, Asyharul Hurum itu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Maka di 4 bulan ini, kata para alim ulama, Allah memberikan pesan kepada kita. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzolimi, menganiaya diri kalian sendiri di bulan tersebut. Karena di 4 bulan itu, kata para alim ulama, kelipatan-kelipatan kebaikan ditingkatkan, anugerah-anugerah diluaskan. Maka jangan sampai ketika sesuatu kebaikan dilipat gandakan kita lalai, sehingga kita tidak beramal, sehingga kita menjadi orang yang menganiaya diri kita sendiri. Apalagi sampai di bulan-bulan tersebut kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, kata para alim ulama, kalau ada satu waktu, satu tempat, satu keadaan yang di situ ketika kita beramal kesolehan, amal baik, amal yang mengandung pahala, di situ dilipat gandakan berlipat-lipat, maka ketika seseorang berbuat maksiat di tempat itu, kelipatan dosanya pun ditambah. Kelipatan-kelipatan siksanya pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikir, sholat di Masjidil Haram itu satu sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Bapak-bapak sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat itu baru sama, baru sama itu kalau kita sholat di masjid kita ini 100.000 kali. Jauh bedanya. Tempatnya begitu luar biasa, mengandung pahala kelipatan yang begitu tinggi. Maka kalau seseorang berbuat maksiat di tempat yang namanya Masjidil Haram, kelipatan dosanya pun dilipat gandakan. Beda orang berbuat maksiat di dalam masjid dengan orang yang berbuat maksiat di luar masjid. Kenapa? Masjid tempat kelipatan kebaikan. Kalau di luar tidak tempat kelipatan kebaikan. Maka di berbahagia, jangan ada pernah dalam hati kita punya pemahaman kalau saya buat maksiat sedikit enggak apa-apa. Tidak. Karena di dalam kemaksiatan yang sedikit, kata para alim ulama, di situ ada kemurkaan Allah. Di situ ada kebencian Allah. Di situ ada siksa yang Allah akan siapkan baginya ketika dia menghadap kepada Allah. Ada dalam satu kitab dikatakan, ada satu orang muazin di Mekah sana, sudah azan 12 tahun. Berapa tahun, Pak? 12 tahun. Kalau kita di tempat kita ini kadang-kadang, muazin itu ya sembarangan aja, serabutan. Yang muazan ya azan. Kalau di luar sana, imamnya tetap, muazinnya tetap, nggak ada perubahan. Ini muazin sudah azan 12 tahun. Maka ketika dia mau wafat, mau mati, ini muazin bilang sama istrinya, wahai istriku, ambilkan Al-Quran. Diambilin Al-Quran. Setelah diambilin Al-Quran, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, aku kufur dengan kitab ini.
mati dalam keadaan tidak beriman dengan Al-Quran, keluar dari Islam, murtad, mati dalam keadaan bukan agama Islam. Padahal kebaikannya begitu luar biasa, 12 tahun sudah azan, tapi mati dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Maka orang-orang pada heran, tanya sama istrinya, mbak, bu, kok suaminya 12 tahun sudah azan tapi mati dalam keadaan seperti itu? Maka si istrinya bilang, memang suami saya itu azan di masjid. Kalau dulu nggak pakai speaker, tapi naik ke atas mimbar. 10 menit, 15 menit sebelum azan dia sudah ada di atas. Menunggu waktu untuk memandangkan azan. Tetapi dalam waktu menunggu tersebut bukan buat amalan yang dia kerjakan. Tetapi dia lihat ke bawah, dia melihat betis-betis perempuan yang ada di bawah. Kerjaannya sebelum azan zuhur, sebelum azan asar, dia tengok mana betis yang bagus. Itu yang bagus, yang itu yang bagus. Dia kira ngelihat betis itu kecil dosanya, kecil azabnya. Tetapi dia buat berkali-kali, 12 tahun. Sehingga hatinya menjadi hitam, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka jangan sampai dalam hati kita ada perasaan nggak apa-apa sedikit. Sekarang ini kan menjemelek aja kita maksiat. Tengok. Udah maksiat, padahal pengen nggak ngelihat, cuman ada juga muncul. Nggak muncul lagi. Bukan hanya betis sekarang ini yang bisa kelihatan, semua bisa terlihat. Apa yang kita inginkan akan mudah kita dapatkan. Bagaimana kita bisa terjaga pada saat ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga jangan sampai kita bermaksiat, apalagi di hari, di bulan, di tempat-tempat yang begitu luar biasa kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Ada orang imam masjid Mekah ketika mau mati sama juga seperti itu. Dia bilang sama istrinya, Adinda, ambilkan Al-Quran. Dikirain mau baca Al-Quran. Tapi akhirnya apa? Dia buka Al-Quran, kemudian dia bilang, saya kufur dengan ayat ini. Mati dalam keadaan kufur dengan ayat Al-Quran, dalam keadaan keluar dari Islam. Maka ditanya sama istrinya, kenapa kok bisa seperti itu Pak Imam? Rupanya Pak Imam ini mengeluarkan ucapan yang di situ tidak disukai Allah. Apa ucapannya? Ketika hujan dingin, begitu luar biasa dinginnya, dia main sama istrinya. Sudah main sama istrinya, harus mandi. Maka dia bilang sama istrinya, Dek, enak ya kalau jadi orang kafir, nggak perlu mandi kalau sudah berhubungan badan. Akhirnya ucapan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ucapan tersebut membuat Allah murka. Dia ingin jadi orang kafir, maka ketika mati dijadiin kafir betulan. Maka jangan sampai ucapan, perbuatan kita mengandung hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salah Pak ya? Ibu-ibu juga seperti itu. Jadi jangan sampai ada pemahaman, oh maksiat kesedikit nggak apa-apa. Tidak. Maksiat kita cut. Itulah namanya kata para ulama takwa. Takwa itu apa? Zohirnya 100% mentaati Allah, batinnya 100% mentaati Allah. Seluruh panca inderanya tunduk kepada Allah, hatinya terhubung kepada Allah. Itulah namanya takwa. Tadi Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini terjadi kejadian yang istimewa kata para ulama, yang begitu luar biasa, yang tidak ada bandingnya. Maka mengingat, memperingati hal-hal yang demikian adalah suatu perkara yang penting. Suatu perkara yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, fadzakirhum
bi ayyamillah. Ingatkanlah wahai Muhammad tentang hari-hari Allah. Kata para ulama, ayyamillah di sini maknanya adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya, mendatangkan anugerahnya, mendatangkan kebaikannya kepada manusia, kepada umat. Dan tidak ada, dan di antara anugerah yang besar terjadinya Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu kitab Al-Imam Asqalani Mawahib Laduniyah, beliau menceritakan dalam kitab tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, ketika Allah menciptakan siang, maka Allah memberikan hadiah kepada siang dengan sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu namanya matahari. Kemudian Allah memberikan hadiah kepada malam dengan bulan dan bintang-bintang. Maka siang ini merasa bangga karena telah diberi matahari yang begitu luar biasa, yang menerangi manusia, menjadi sebab kesehatan, menjadi sebab tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Maka matahari menjadi sombong. Bukan matahari, siang menjadi sombong. Kenapa punya matahari? Dia bilang sama bulan, wahai bulan, kamu ini hanya gelap saja. Kamu ini hanya tempat orang beristirahat, tempat orang tidur, tempat orang tidak beraktivitas. Maka yang berbahagia dikatakan kepada siang, wahai siang, sekarang kamu mungkin bisa berbangga. Sekarang mungkin kamu bisa merasa senang. Kamu bisa merasa sombong. Kenapa? Karena kamu memiliki matahari. Tetapi nanti akan ada matahari yang menyinari lebih terang daripada segala sesuatu yang dia berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya lailan di waktu malam. Hadirin yang berbahagia, kata para ulama, kenapa kok Isra Mi'rajnya itu waktunya malam? Bukan di siang hari, bukan di pagi hari yang sejuk, bukan di sore hari, tapi kenapa terjadi di malam hari? Kata para ulama, karena di malam hari adalah waktu yang tepat seorang kekasih untuk bermesra-mesra dengan yang dikasihi. Karena di malam hari adalah waktu yang tepat seorang kekasih untuk bersunyi-sunyi diri dengan yang dikasihi. Jadi kalau malam hari itu memang cocok untuk bermesra-mesraan. Masya Allah. Karena malam hari tersebut Nabi ingin diangkat, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam diperintah turun untuk menjemput baginda Nabi. Menembus 7 petala langit sampai di hadapan Nabi. Kata para ulama, baginda Nabi itu pada saat itu lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah gulana. Kenapa? Karena habis pulang dari Taif. Dari Taif pengennya itu dapat pertolongan, bantuan. Ternyata apa? Beliau dilemparin dengan batu.
yang melempar anak-anak yang kecil, yang melempar bocah-bocah yang kecil, begitu menderita. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan Nabi, pimpinan Rasul, mendapat penderitaan yang begitu luar biasa, sehingga beliau berkata, aku belum pernah mengalami penderitaan di Taif melebihi daripada penderitaan di Taif. Jadi penderitaan Nabi di Taif itu penderitaan yang paling begitu luar biasa. Maka ini berbahagia ketika Jibril datang, Nabi masih tidur pada saat itu di Hijr Ismail. Kemudian Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Kum ya naim." Bangun bahai orang yang sedang tertidur. Ya Rasulullah, bangunlah Tuhan, jangan Tuhan tertidur. Ini hari-hari berbahagia. Kenapa? Karena hari ini Tuhan akan mendapatkan anugerah-anugerah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berkata, "Tuhan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Tuhan." Maka Nabi SAW beliau bersabda, Al-Karim yad'uni ilaih. Wahai Jibril, apakah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha luar biasa memanggil aku? Kira-kira apa yang akan ia perbuat kepadaku? Kira-kira apa yang akan ia perbuat kepadaku? Maka ini berbahagia, Jibril alaihissalatu wassalam berkata, "Ya Rasulullah, begitu banyak hadiah yang akan Allah berikan kepada Tuhan. Salah satunya adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa Tuhan yang telah lalu, mengampuni dosa-dosa Tuhan yang akan datang. Dan memang Tuhan adalah orang yang tidak berbuat dosa. Mendengar hal seperti itu, kata para ulama, baginda Nabi malah bertanya sama Jibril, "Hadzali, ini untukku. Madzali ummati. Untuk umatku apa ya Jibril? Untuk umatku apa?" Maka Jibril, kata para ulama, memberikan jawaban yang begitu membuat baginda Nabi ridho, membuat baginda Nabi senang. Jibril menjawab, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang Tuhan minta akan dikabulkan. Apa saja yang Tuhan inginkan akan diberi. Semuanya, semuanya, semuanya. Sampai Tuhan ridho, sampai Tuhan bahagia, sampai Tuhan senang. Maka mendengar ini, kata para ulama, baginda Nabi langsung berkata dengan sangat tegas, "La ardo ahadan anna ahadan min ummati ladkhulunar." Aku tidak ridho, demi Allah aku tidak ridho, aku tidak rela seandainya satu saja umatku yang beriman dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini berbahagia, kita yang belum lahir ini sudah dipikirkan jangan sampai kita masuk neraka. Sekarang diantara kita mikirin diri sendiri aja kadang-kadang enggak. Dia enggak mikirin, tidak menyayangi dirinya, enggak mau melaksanakan perintah Allah, bermaksiat. Dia, baginda Nabi, belum kita lahir sudah memikirkan kita supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Tidak masuk ke dalam tempat yang begitu mengerikan. Maka ini berbahagia, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, nanti di akhirat para nabi, para rasul itu
akan berada di mimbar-mimbar mereka masing-masing. Nabi Adam alaihissalatu wassalam berada di mimbarnya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah wa kalimatuhu. Kemudian mimbarnya baginda Nabi kosong. Baginda Nabi tidak ada di tempatnya. Maka kata para ulama, baginda Nabi berkata, aku tidak berada di mimbarku karena aku takut nanti ketika Allah menyuruhku, memintaku untuk masuk ke dalam surga, sedangkan umatku masih dalam keadaan susah dihisab. Masya Allah. Para nabi, para rasul sudah duduk dengan wibawa, tapi beliau tidak mau duduk di tempat itu. Kenapa? Karena beliau lihat nanti umatnya kesusahan. Maka beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, cepatkanlah hisab umatku. Umatku itu orangnya lemah-lemah, orangnya penuh dengan tidak ada kekuatan. Kalau umat-umat terdahulu, kata para alim ulama, ada yang tingginya 70 hasta. 70 hasta itu berarti sekitar 35 meter. Umurnya ribuan tahun. Itu di dalam kitab, di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu dakwahnya itu 950 tahun. Itu dakwahnya. Belum panjangnya umur, kemudian diangkat jadi nabinya itu belum. Itu dakwahnya saja 950 tahun. Tapi umat akhir zaman ini pendek-pendek umurnya. Kemudian lemah-lemah. Dulu kata para ulama, ada orang ibadah di satu tempat di tengah laut, di situ dia beribadah 500 tahun. Ibadah berapa Pak? 500 tahun. Allahu Akbar, sholat, kemudian pagi-pagi dia turun ke bawah, di bawah Allah sediakan airnya mengalir, kemudian dia buang hajat segala macam, kemudian di situ tumbuh satu buah yang dia makan setiap hari. Turun satu buah tumbuh, dia makan, besok lagi turun, seperti itu selama 500 tahun. Tidak pernah satu kedipan matanya bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah matanya, telinganya, tangannya bermaksiat kepada Allah. Sampai kata para ulama ketika dia meninggal, di akhirat dia bilang, Allah berfirman kepadanya, masuk kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba tadi bilang, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amal saya saja. Maka Allah berfirman, masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, aku ingin masuk surga dengan ibadahku yang sudah 500 tahun yang tidak pernah bermaksiat. Oke, kata Allah. Kalau kamu mau seperti itu, malaikat anuin timbangan. Ditimbang. Ibadahnya selama 500 tahun yang gak pernah bermaksiat. Ditimbang dengan satu kenikmatan berupa mata, ditaruh di situ, itu mata yang ada di tempatnya tadi menghancurkan seluruh ibadah dia selama 500 tahun. Habis seluruh 500 tahun ibadahnya, tidak ada apa-apa dengan nikmat mata yang telah Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia bilang, ya Allah, gimana? Udah, sekarang masuk neraka, kamu amalnya sudah habis. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya, masukkan saya dengan rahmatmu ke dalam surgamu. Minta dengan rahmat masuk ke dalam surga. Jadi orang terdahulu kalau kita dibandingkan dengan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Ibadah kita kadang-kadang bapak-bapak di berbahagia, nyeleneh. Ada orang sholat, Allahu Akbar, makmuman sama imaman. Udah sholat berjamaah, sholatnya sholat siri, sholat zuhur. Sholat dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat ketiga,
Imamnya itu lupa kalau masih 3 rakaat. Makmumnya sama, udah lupa semua karena kebanyakan pikir, kerjaan sana kerjaan sini, ikut duduk juga dia. Tapi ada satu makmum yang sigap luar biasa, subhanallah. Wah, yang lain kok diam, ini cuma satu orang subhanallah, yang lain gak ikut subhanallah. Dia bilang lagi subhanallah. Imamnya mulai ragu-ragu, ini 3 apa 4 yang saya buat ini. Dibuat lagi subhanallah. Wah, langsung kata imamnya, ini berarti 4 nih. Ini imam makmum sudah 3 kali ngasih peringatan kepada saya. Bangun imamnya. Makmumnya juga ikut bangun. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka imamnya tanya, siapa yang subhanallah tadi? Saya, Pak Imam. Wah, Bapak kok bisa bilang subhanallah itu kenapa? Yang lain gak ada subhanallah, subhanallah ini. Kenapa Bapak bilang subhanallah? Maka Bapak itu tadi bilang, Pak Imam harus tahu, saya itu punya toko 4. Setiap rakaat saya menghitung laba dari setiap toko. Rakaat pertama saya hitung toko A, sekian-sekian, untungnya sekian. Rakaat kedua saya hitung toko yang kedua, sekian-sekian, untungnya sekian. Rakaat ketiga saya hitung toko yang ketiga, sekian-sekian. Kok ketika mau ngitung rakaat keempat, Pak Imam langsung duduk, tidak melanjut rakaat keempat. Jadi Bapak ini kurang 1 rakaat. Jadi ingatnya si makmum ini bukan karena dia khusyuk, tapi karena nginget kerjaan dia tokonya 4. Kita sekarang sholat kadang-kadang bapak-bapak sekalian ingat segala pekerjaan yang ada di rumah. Oh, nanti habis dari sini saya mau ke itu tadi di warung toko kita itu habis perkara ininya nanti saya mau beli di Kalibalangan, mau beli di Propau ini. Setelah selesai sholat, selesai juga rencana untuk kerja selanjutnya. Padahal di dalam sholat itu bukan perkara yang seperti itu yang dikehendaki. Dulu kata para ulama, ada seorang sahabat pulang perang. Udah lama perang. Maka ketika pulang, dia bilang istrinya sudah tahu, wah ini suami saya baru pulang. Perlu diladeni, masak yang enak. Kasur sudah disiapin. Wangi-wangian sudah ditabur, istri sudah dandan, semua sudah disiapkan. Istri dandan yang begitu cantik luar biasa. Setelah sholat isya dari masjid, suaminya pulang. Setelah pulang, istrinya bilang, "Bang, makan dulu, apa lanjut?" Kata suaminya, "Makan dulu deh." Ya, makan. Habis selesai makan, suaminya bilang, "Dek, sebelum itu abang mau sholat 2 rakaat dulu. Mau sholat 2 rakaat. Baru kita buat." Nah, ya oke, Bang. Istrinya nunggu di kasur, suaminya sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca ayat Ustaz. Ketika assalamualaikum, azan subuh berkumandang. Jadi sholatnya semalam suntuk, 2 rakaatnya sampai pagi. Maka istrinya bilang, "Kalau dari tadi kamu ngomong sampai pagi, saya tidur. Enggak mau ngedandan, enggak mau apa, tapi ini ngapa kamu sampai pagi?" Maka suaminya bilang, "Adinda, bukan abang pengen meninggalkan Adinda, tapi tadi ketika abang sholat, abang baca ayat-ayat mengenai surga, kenikmatannya, bidadarinya, sungai-sungainya, istana-istananya, dan Allah telah tampakkan itu semua di hadapanku. Maka seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di hadapanku
di sampingku terlupakan dengan kenikmatan yang telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang bapak-bapak sekalian, kadang-kadang baru sholat sebentar sudah digigit nyamuk, sudah ketakutan. Ini para sahabat sholat semalam suntuk. Masya Allah. Minum dulu Pak ya. Duh, susah lagi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadi memang kita ini diciptakan dalam keadaan seperti itu. Ibadahnya pendek, umurnya pendek. Kemudian kita semua ini orang-orang yang memang lemah. Maka baginda Nabi minta kepada Allah supaya kita ini dicepatkan hisabnya, supaya jangan lama-lama hisabnya. Maka kata beliau, pada saat itu aku memberikan syafaat kepada manusia, kepada umatku, yang syafaatku lebih banyak daripada seluruh batu-batuan yang ada di alam dunia ini. Jadi saking banyaknya syafaat yang baginda Nabi ambil untuk memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu, dengan sebab itu Allah berikan kepada beliau kemudahan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril tadi selesai, mulailah perjalanan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berjalan baginda Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Di dalam perjalanan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah berikan, tampakkan kepada baginda Nabi. Kata para ulama, Nabi diperlihatkan ada satu orang nanam benih. Satu orang nanam benih, langsung tumbuh pohon, langsung berbuah, langsung panen. Nanam lagi, langsung tumbuh pohon, langsung berbuah, langsung panen. Terus seperti itu, nanam tumbuh buah panen, nanam tumbuh buah panen, terus seperti itu. Maka Nabi tanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang seperti itu wahai Jibril, nanam tumbuh buah panen dalam waktu yang bersamaan? Maka Jibril menjawab, hum al-mujahiduna fi sabilillah. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang membela agama, berjuang meninggikan kalimatullah, sehingga amal-amal yang dia buat kelipatannya tidak ada habis. Tumbuh lagi terus. Maka dalam satu hadis dikatakan, man mata murabiton ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa aminal fattan. Barang siapa yang mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, maka amalnya seolah-olah dijalankan terus sampai hari kiamat. Seolah-olah baca Quran sampai hari kiamat, seolah-olah sholat sampai hari kiamat, seolah-olah sedekah sampai hari kiamat, seolah-olah haji sampai hari kiamat. Buku catatan amalnya tidak tertutup. Makanya kalau bapak-bapak melihat para nabi, para rasul, kenapa kok derajatnya tinggi? Karena beliau-beliau itu orang yang paling top dalam memperjuangkan agama, sehingga buku catatan amalnya tidak ada tertutup, terbuka terus sampai hari kiamat. Oh gitu ya. Jalan lagi, ketemu ada satu orang, di sampingnya itu ada daging. Dagingnya itu begitu segar, begitu bagus, wangi. Kalau orang melihat pengen makannya karena begitu enak dagingnya.
Tetapi di samping laki-laki itu juga ada daging yang busuk, penuh dengan ulat, ada racunnya. Tetapi ternyata laki-laki itu malah semangat makan yang daging sudah berbau, busuk, sudah berulat itu dengan semangat. Dia makan, mau muntah, makan lagi, mau muntah, makan lagi. Maka Nabi tanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa itu orang-orang itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, orang itu seorang suami yang sudah punya istri yang halal di rumahnya, yang boleh diapain apa saja, tetapi si laki-laki ini lebih suka dengan perempuan-perempuan yang haram yang berada di luar rumahnya." Jadi orang-orang yang suka jajan di luar itu seperti orang makan daging yang busuk, yang penuh dengan racun. Maka hati-hati kita ini. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu memang sering di rumah, kalau bapak-bapak kan sering muter-muter kemana-mana. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan istri kita juga kena. Dulu ada dua orang wanita dan laki-laki solehah, soleh dan solehah. Laki-lakinya soleh, perempuannya solehah. Mereka dagang. Maka ketika di rumahnya sudah habis barang dagangannya, itu suaminya pergi mencari barang di kota. Dia beli barang di kota, dia kumpulkan yang dia butuhkan, kumpul. Tanpa sengaja ketika ada di satu tempat toko, dia melihat seorang wanita yang begitu luar biasa cantiknya. Dilihat ada wanita cantik luar biasa. Maka si laki-laki ini terkesan, terpesona. Dalam hatinya punya keinginan macam-macam. Punya keinginan yang tidak-tidak. Tapi masih dia tahan. Nggak boleh ini, haram. Tapi akhirnya keinginan itu kalah dengan nafsu yang telah bergejolak di dalam hatinya. Tanpa sengaja dia pegang itu tangan perempuan yang cantik itu. Dia pegang, dia remes-remes. Setelah itu dia sadar, astagfirullahaladzim. Kenapa saya berani berbuat ini kepada wanita yang cantik itu? Kenapa sih? Akhirnya dia istighfar banyak-banyak. Istighfar. Kemudian dia pulang ke rumah. Setelah pulang di rumah, istrinya sudah nunggu di depan pintu. Istrinya bilang sama suaminya, "Bang, apa yang abang lakukan di toko apa di pasar apa di kota yang tadi abang beli tadi belanja?" Maka suaminya bilang, "Tidak buat apa-apa saya, Bang. Dek, ngomong aja jujur, apa yang telah abang buat di sana." Maka kata si suaminya, "Wah, istri saya ini kasar apa? Kok saya berbuat seperti itu dia tahu. Apa yang abang buat?" Maka suaminya bilang, "Dek, tadi itu saya tidak sengaja melihat wanita yang begitu cantik. Saking cantiknya hati saya terkesan. Akhirnya dengan tanpa sengaja saya pegang tangan tadi perempuan itu. Kemudian akhirnya saya sadar, kenapa kok saya berani megang-megang tangan istri orang, tangan perempuan lain." Maka kata istrinya, "Abang, asbab abang berbuat seperti itu, asbab abang melakukan hal itu, kita itu punya budak yang kita urus dari kecil sampai sekarang belum pernah melakukan hal-hal yang durhaka atau melakukan hal-hal yang bermaksiat. Tapi tadi adik bang, itu budak kita itu, pembantu kita itu tadi berani ngeremes-remes tangan saya. Maka saya yakin
pasti suami saya telah berbuat seperti apa yang dibuat oleh budak saya kepada saya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, jangan suka kita itu ngelihat-lihat istri orang. Nanti istri kita juga sering dilihat sama tetangga-tetangga. Kenapa? Karena perbuatan kita itu akan menjadi cermin kepada istri kita. Kalau kita suka jaga mata, suka jaga, jangan sampai ngelihat yang macam-macam, maka istri kita pun akan jaga. Kenapa? Nyetrum antara suami dan istri. Tapi kalau mata kita nggak bisa kita jaga, nanti istri kita matanya juga nggak bisa dia jaga. Maka seperti itulah gambaran ketika Nabi tadi berjalan melihat ada seseorang yang daging yang segar dengan daging yang busuk. Kemudian kata para ulama, baginda Nabi langsung naik ke langit yang pertama. Itu kata para ulama, baginda Nabi ketika naik langit yang pertama itu, malaikat-malaikat langsung terasa. Malaikat-malaikat di langit pertama langsung terasa. Kenapa? Karena kata para ulama, baginda Nabi itu memiliki nur yang begitu luar biasa. Sehingga nur itu meredupkan semua nur yang ada di langit yang pertama. Kita sering dengar ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya begitu luar biasa, sehingga saking tampannya itu perempuan-perempuan memotong jari-jari mereka, mengiris-ngiris tangan mereka tanpa sadar. Kenapa? Mandang wajah Nabi Yusuf yang begitu tampan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mahabbah, itu orang-orang Bani Israel pernah nggak makan selama 4 bulan. Berapa bulan, Pak? 4 bulan nggak makan. Maka orang-orang tanya, kenapa kok kamu bisa nggak makan selama 4 bulan? Maka mereka menjawab, kalau kami lapar, kami akan ke rumah Nabi Yusuf, kemudian mandang wajah beliau, seketika itu juga lapar kami hilang, datang kenyang. Kalau kita sekarang mandang wajah kawan kita nambah lapar. Mandang wajah kawan kita nambah lapar. Ada orang sakit panas, meriang. Nabiullah Yusuf alaihissalam datang, seketika itu juga langsung meriangnya sembuh. Kenapa? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabiullah Yusuf kata para ulama. Kekasih kita Nabi Agung Muhammad SAW ini kata para ulama, nur, ketampanan, kegantengan, kewibawaan beliau itu begitu luar biasa, tidak ada batasnya. Sampai kata para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu karena saking telah melihat nur baginda Nabi, mereka itu bukan tanpa sengaja seperti wanita-wanita Mesir memotong-motong tangannya, bukan. Tetapi mereka dengan sengaja karena kecintaan beliau kepada baginda Nabi, rela mengorbankan apa saja asal baginda Nabi tidak cedera. Di peperangan Uhud kata para ulama, seluruh panah-panah menuju kepada Nabi. Tombak menuju kepada Nabi, pedang-pedang menuju kepada Nabi. Maka ada satu orang sahabat namanya Abu Dujanah As-Sibak, beliau menjadikan punggungnya sebagai tameng. Panah nancep, tombak menembus, pedang menyayat, semakin banyak sayatan, semakin banyak tusukan, semakin banyak panah yang nancap, beliau semakin gembira. Beliau merasa semakin senang. Bukannya malah lari, tapi beliau biarkan punggungnya terkena semua senjata tersebut karena kecintaannya kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang sahabat lagi namanya Qatadah ibnu Nu'man. Ngelihat kawannya punggungnya yang dijadikan sebagai tameng, beliau nggak mau kalah. Yang dijadikan tameng oleh
Qatadah bin Nu'man mukanya, Pak. Mukanya. Kemana baginda Nabi menghadap? Di situ muka Qatadah ibnu Nu'man. Nabi ngadap ke kanan, dia ada di kanan. Ngadap ke depan, dia ada di depan. Nabi ngadap kiri, dia ada di kiri. Akhirnya ada satu anak panah masuk nembus ke matanya sehingga matanya keluar. Matanya keluar, nempel di pipinya. Maka baginda Nabi berdoa, ya Allah, ini Qatadah ibnu Nu'man telah mengorbankan sesuatu yang ia cintai, yaitu matanya. Ya Allah, dengan keberkahan dan kebaikan dari sisimu, kembalikan lagi matanya seperti semula dan jadikan matanya lebih tajam dan lebih baik daripada semula. Ketika Nabi ambil matanya, dimasukkan lagi ke dalamnya, maka sembuh seketika itu juga. Sehat seperti sedia kala. Maka Qatadah ibnu Nu'man berkata, aku ini heran. Mata yang mana yang tadi terkena panah sehingga keluar, aku bingung yang kanan atau yang kiri. Kenapa? Karena kedua-duanya menjadi lebih sehat dan lebih baik daripada yang kemarin. Ini yang berbahagia. Jadi para sahabat ketika telah memandang wajah baginda Nabi, bukannya mengorbankan karena tidak sengaja, tapi karena sengaja. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, naik lagi terus baginda Nabi naik. Akhirnya yang puncak sekali kata para ulama adalah beliau menerima perintah sholat. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik 7 petala langit untuk mendapat perintah sholat. Jadi kata para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Ini perkara penting, jangan sampai kita tinggalkan. Di dalam satu hadis dikatakan, kalau malaikat pencabut nyawa ingin mencabut nyawa seseorang, malaikat pencabut nyawa datang dulu ke masjid. Dia tanya sama masjid, wahai masjid, si fulan ini suka ke masjid enggak? Maka masjid akan berkata, wahai malaikat Israel, ini si fulan ini memang ahli masjid. Setiap 5 waktu dia datang ke masjid. Maka malaikat Israel akan mencabut nyawa hamba tersebut seperti sehelai rambut yang dicabut dari tepung gandum. Begitu lembut, begitu nikmat. Dalam hadis yang lain dikatakan kalau seorang itu ahlul masjid, malaikat Israel ini sendiri, kata para ulama, yang akan mentalkin ketika dia akan mati, ditalkin sama Israel untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau yang mau nyabut nyawa itu sendiri yang ngajarkan, pasti dan pasti kita akan bisa. Maka ini berbahagia, bapak-bapak terutama, kita semua diniatkan dari sekarang, mumpung umur masih Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid-masjid kita sendiri. Sholat Pak ya? Jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah di musola-musola kita. Karena apa? Karena musola dan masjid ini nanti akan menjadi saksi buat kita semua agar kita bisa menjadi orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian kata para ulama, yang paling pokok juga dalam Isra Mi'raj ini, kata para ulama, begitu tingginya junjungan kita, kekasih kita Nabi Agung Muhammad SAW, derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada para malaikat yang menghadap langsung kepada Allah kecuali kekasih kita saja. Nabi Musa minta melihat Allah, ketika Allah nampakkan nurnya, maka gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Pernah satu ketika Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah engkau pernah bertemu dengan Rabbmu? Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, belum pernah aku berjumpa dengan Rabbku.
antara aku dan Rabbku ada 70 hijab. Yang hijab tersebut terbuat dari nur. Sedikit saja aku mendekat, aku akan terbakar. Tapi baginda Nabi apa? Langsung menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah secara langsung. Maka ini menunjukkan begitu luar biasanya, begitu tingginya, begitu dekatnya kekasih kita, pimpinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, adakan dalam hati kita kecintaan kepada beliau. Ada itu derajat-derajat yang berhubungan dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, ilmu meningkat derajatnya. Tapi ada sesuatu yang meningkatkan derajat karena sebab kecintaan. Sebab apa, Pak? Kecintaan. Kecintaan itu akan menjadi sebab derajat kita terangkat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku tidak bisa beramal seperti baginda Nabi. Aku tidak bisa beramal seperti Abu Bakar. Aku tidak bisa beramal seperti Umar. Tetapi dalam hatiku ada kecintaan kepada mereka. Maka aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka. Yuhsarul mar'u ala man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang ia cintai. Boleh kita lemah dalam amal, dalam ketaatan, dalam sholat, dalam zikir, dalam sedekah, gak apa-apa lemah. Karena memang kita orang lemah. Tapi kita jangan lemah dalam kecintaan kepada orang-orang soleh. Jangan lemah dalam kecintaan kepada baginda Nabi, kepada para rasul, para Nabi, kepada para sahabat, kepada wali-wali Allah. Jangan lemah kecintaan kita kepada mereka. Karena kalau kita cinta kepada mereka, maka Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Ada satu kisah namanya Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kata para ulama punya guru 1080 orang. Kalau kita sekarang punya guru satu aja kadang-kadang enggak. Makanya man laisa lahu syekh fahuwa syekhu syaiton. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya itu seton. Maka Imam Bukhari itu punya guru 1080 orang. Salah satunya Syekhul Hadis Abdullah ibnu Mubarak. Amalannya setengah tahun ngajar hadis, setengah tahun berjuang di jalan Allah. Setengah tahun ngajar hadis, setengah tahun berjuang di jalan Allah. 2 tahun sekali beliau haji dengan jalan kaki. 2 tahun sekali haji jalan kaki. Ketika beliau wafat, seminggu beliau wafat, tetangganya meninggal juga. Seorang pandai besi meninggal. Maka mimpi kawannya, ulama juga mimpi. Ketemu dengan Syekh Abdullah ibnu Mubarak. Wahai Tuhan, bagaimana keadaan Tuhan di sana? Masya Allah, alhamdulillah. Allah telah memberikan kepadaku berbagai macam kenikmatan sebab amal yang telah aku buat. Tapi, kata Abdullah ibnu Mubarak, itu tetangga saya yang mati kemarin, kok punya kenikmatan, punya pemberian sama seperti yang saya dapatkan. Maka heran juga ini yang mimpi. Udah kalau gitu saya tanya. Dia pergi ke rumah orang pandai besi tadi. Diketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, ada apa Pak? Saya ini pengen bertanya apa amalan suami ibu itu, apa amalannya? Maka dia bilang amalan suami saya biasa-biasa saja Pak. Ya sholat, zikir, apa gitu. Sudah itu aja. Yang lain ada enggak? Oh ada katanya. Amalannya ada. Itu kalau setiap malam, bangun malam, sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat witir, beliau keluar rumah. Amalannya itu, keluar rumah. Ngapain? Dia menghadapkan wajahnya ke depan rumahnya Abdullah ibnu Mubarak. Setelah menghadapkan wajahnya ke depan rumahnya Abdullah ibnu Mubarak, dia angkat tangan. Dia katakan apa? Ya Allah, hambamu ini tidak bisa beramal, tidak bisa melaksanakan ketaatan, seperti Tuan Abdullah ibnu Mubarak. Tapi ya Allah, dalam hati hamba ada kecintaan kepada beliau.
maka kumpulkanlah hamba bersama beliau. Akhirnya ketika mati, dapat derajat, dapat tempat sebagaimana tempatnya Abdullah ibnu Mubarak. Insyaallah Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya saja jangan sampai lemah dari kecintaan kepada orang-orang soleh. Amal kita ini lemah, betul. Amal kita ini lemah. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang terkejut. Tahajud ya kadang-kadang terkejut sering sekali. Tahu-tahu bangun sudah azan subuh, tahu-tahu terlambat masbuk. Nah, tapi jangan sampai kekurangan amal kita ini melemahkan juga kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Maka berbahagia, niat dalam hati kita masing-masing untuk menata kembali hati kita, untuk meniatkan sisa-sisa umur hidup kita, kita laksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita jauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan, supaya kita nanti tidak menyesal ketika menghadap kepada Allah dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang kita buat. Kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, karena tangisan kita pada saat ini, walaupun hanya 2 tetes, itu bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menangis nanti di akhirat, nangis darah, nangis nanah, nangis apa saja, itu semua tidak menyebabkan sesuatu yang menjadi perubahan. Malah malaikat berkata, oh alangkah bagusnya tangisan kamu ini kalau kamu lakukan dulu ketika kamu di dunia, sehingga tetesan air mata kamu yang ada di dunia akan bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Ada benarnya datang daripada Allah, ada kesalahannya karena kelemahan daripada diri pribadi. Semoga kalau ada manfaatnya kita sama-sama ambil, ada kebaikannya kita sama-sama kerjakan, ada kesalahannya tidak usah diambil. Semoga majelis yang kita buat ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan, dan menjadi majelis yang menjadi sebab pertemuan kita bukan hanya di dunia, tapi sampai menghadap kepada Allah dan masuk surga bersama-sama. Sampai bertemu dengan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kecintaan kita kepada beliau. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.